Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah atau sering kita sebut dengan retret agung yang akan diawali dengan penerimaan abu dan berlangsung selama 40 hari ke depan. Jika berbicara soal masa Prapaskah, ada dua kata atau dua istilah yang sering kita dengarkan, yaitu pantang dan puasa. Setiap tahun atau bahkan setiap hari kita mendengarkan kata ini, dan bahkan ada yang rutin menjalankan pantang dan puasa ini. Walau demikian, kadang kita keliru juga di dalam memaknai, memahami, dan bahkan menjalani masa pantang dan puasa itu. Maka pada kesempatan ini mari kita lihat bersama sebenarnya apa arti, makna, dan siapa saja yang wajib menjalankan pantang dan puasa itu selama masa Prapaskah. Kita mulai lihat yang pertama tentang pantang. Pantang berarti dengan rela tidak menikmati makanan-makanan atau minuman-minuman atau barang-barang tertentu yang seringkali kita nikmati dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya pantang makan daging, pantang minum kopi, pantang makan roti, pantang merokok, pantang minum alkohol, dan lain sebagainya. Atau yang hampir setiap hari pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu, maka pada kesempatan ini kita bisa berpantang. Misalnya pantang pergi ke mall, pantang pergi ke restoran, pantang pergi ke kafe, dan lain sebagainya. Atau bagi anak-anak yang sering menonton YouTube, menonton TikTok, bermain game, maka pada kesempatan ini kita bisa berpantang, pantang main game, pantang nonton TikTok, pantang bermain HP, dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu, saudari-saudara yang mau berpantang apa saja selama masa Prapaskah ini. Pantang menjadi sangat biasa bagi para petapa pada abad-abad pertama, dan sampai saat ini kita dalam gereja Katolik menetapkan bahwa pada setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah kita pantang makan daging. Selain pada hari Jumat dalam masa Prapaskah, pantang juga wajib dijalankan pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Jadi selama hari Jumat dalam masa Prapaskah atau setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah, hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung itu kita wajib berpantang daging. Bagi siapa saja yang ingin menjalankan pantang selama 40 hari, silakan. Tidak ada yang larang. Atau mau menjalankan pantang pada masa-masa tertentu demi sebuah intensi khusus, silakan. Intinya adalah bahwa kita berpantang itu untuk mau mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam merayakan misteri Paskah, misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Semuanya ini dilakukan untuk membina, melatih kehendak kita untuk mengekang segala keinginan-keinginan dan nafsu manusiawi yang tidak teratur di dalam diri kita. Berikutnya, siapa saja yang wajib menjalankan pantang? Berdasarkan kanon 1252, semua orang yang sudah mencapai usia 14 tahun sampai usia 60 tahun awal itu wajib menjalankan pantang. Walau demikian, tidak mengikat. Artinya bahwa walaupun orang itu berusia seperti yang diutarakan tadi 14 sampai 60, tetapi apabila ia dalam kondisi sakit atau kondisi fisiknya tidak memungkinkan, sedang mengandung dan lain sebagainya, maka kewajiban untuk pantang itu tidak terikat pada dia. Ia bisa tidak menjalankan pantang. Begitupun bagi orang yang sudah berusia di atas 60, tapi ia merasa bahwa fisiknya masih kuat dan mampu untuk menjalankan pantang, silakan. Asalkan jangan jadikan pantang sebagai sarana untuk menyiksa diri, untuk membuat diri kita menderita. Dan yang kedua adalah puasa.
Puasa bisa dilakukan secara perorangan, bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Orang Kristen meneladani Yesus yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Yesus menekankan bahwa puasa harus dilakukan demi kemuliaan Tuhan dan bukan supaya dilihat dan mendapat pujian dari orang lain. Itu bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai 18. Aturan puasa dalam gereja Katolik saat ini sudah sangat disederhanakan jika dibandingkan dengan puasa sebelum Konsili Vatikan kedua, yakni hanya 1 kali makan kenyang dalam sehari atau 2 kali makan sedikit saja selama 24 jam. Minum air tidak termasuk puasa. Jadi puasa kita orang Katolik pada saat ini yaitu bahwa hanya makan sekali dalam sehari atau kita makan 2 kali sedikit dalam sehari. Hari yang diwajibkan untuk berpuasa adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Barang siapa yang ingin menjalankan puasa selama 40 hari penuh dalam masa Prapaskah itu atau pada masa-masa tertentu yang kemudian mempunyai sebuah intensi khusus, dipersilakan sejauh didukung oleh kesehatan yang baik. Pada prinsipnya bahwa setiap orang bisa menjalankan puasa itu karena memang puasa itu membantu kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk merayakan misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tujuan berpuasa adalah pemurnian diri, mengorbankan kesenangan diri dan nafsu duniawi, membebaskan orang dari ketergantungan jasmani dan ketidakseimbangan emosional, juga mengarahkan perhatian pada sesama yang ada di sekitar kita dengan cara memberikan derma. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan berpuasa kita menyerahkan diri, berpasrah dan berdoa kepada Tuhan. Maka puasa itu mempunyai kaitan erat dengan derma dan doa. Siapa saja yang wajib menjalankan puasa? Tadi pantang, yang wajib menjalankan pantang adalah orang yang sudah berusia 14 tahun sampai 60 tahun. Nah, puasa menurut kanon 1252 itu wajib dijalankan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nah, sudah dewasa ini kita bisa batasi pada usia 17 atau 18 tahun sampai usia 60 tahun awal. Walau demikian, tidak mengikat dalam arti, sekali lagi, jika orang dalam usia tertentu atau usia yang dikatakan tadi 17 atau 18 sampai 60 tahun, tapi kondisi kesehatannya kurang memungkinkan untuk berpuasa, ya kewajiban ini tidak mengikat bagi dia. Tetapi orang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun dan ia masih mempunyai kekuatan fisik dan bersedia untuk berpuasa, ya silakan menjalankan puasa itu. Sekali lagi, asalkan puasa tidak membuat kita tersiksa, puasa tidak membuat kemudian kesehatan kita terganggu. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan penjelasan ini bisa dikatakan bahwa berpantang dan berpuasa itu tidak hanya diwajibkan bagi orang yang berusia seperti yang sudah diutarakan 14 sampai 60 untuk berpantang, 17 sampai 60 untuk berpuasa. Tapi siapa saja yang merasa diri masih mampu dan masih kuat untuk berpantang dan berpuasa, dipersilakan. Sangat-sangat dipersilahkan. Karena dengan berpantang dan berpuasa itu sebenarnya kita lebih mampu mempersiapkan diri untuk merayakan
misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, berpuasa dan berpantang juga tidak terikat kaku pada hari-hari yang disebutkan tadi. Hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu wajib untuk berpuasa, dan Rabu Abu, Jumat Agung, dan setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah itu wajib untuk berpantang. Tapi selama 40 hari itu kita bisa menjalankan pantang dan puasa kita, asalkan visi kita mendukung untuk itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudari Saudaraku yang terkasih, semoga penjelasan ini bisa membantu kita di dalam mempersiapkan diri selama masa Prapaskah ini dengan pantang dan puasa kita, sehingga pada hari raya Paskah nanti kita telah siap untuk merayakan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati.